Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiswaria Kurniati Aulia dengan NIM 123101125 kelas 1D Prodi PGMI Fakultas Eftik. Saya akan menjelaskan materi tentang masalah yang berasal dari situasi logis. Generasi-generasi yang membentuk hukum-hukum ilmiah tidak pernah dapat disimpulkan secara logis dari serangkaian fakta yang dapat diamati, sedangkan kepalsuan suatu hukum dapat secara logis disimpulkan dari suatu fakta yang dapat diamati dan bertentangan dengannya. Menetapkan berdasarkan pengamatan bahwa hanya ada satu angsa hitam memalsukan semua angsa berwarna putih. Pernyataan ini sering digunakan sebagai metafora untuk sesuatu yang tidak bisa atau suatu pengecualian dari aturan umum. Ini dapat merujuk pada kejadian atau situasi yang tidak sesuai dengan harapan atau pola umum. Penggunaan ilmu falsifikasi tidaklah semudah kelihatannya. Para falsifikasionis bersikeras bahwa pernyataan observasi yang menjadi dasar sains bergantung pada teori dan bisa salah. Ketika observasi dan eksperimen memberikan bukti yang bertentangan dengan prediksi suatu hukum atau teori, mungkin bukti tersebut yang salah, bukan hukum ataupun teori. Ilmu falsifikasi mengacu pada konsep dalam metodologi ilmiah yang diperkenalkan oleh filsuf Karl Popper. Falsifikasi berfokus pada ide bahwa suatu teori ilmiah harus dapat diuji secara kritis dan dapat dibuktikan salah. Popper menekankan bahwa suatu teori ilmiah harus dirumuskan dengan cara yang memungkinkan pengujian yang dapat mematahkannya dalam konteks falsifikasi. Tujuan pengujian bukanlah untuk membuktikan sesuatu benar, tetapi untuk mencari bukti yang dapat menyangkal atau menggulingkan suatu hipotesis atau teori. Jika suatu teori tidak dapat dibuktikan salah melalui pengujian yang cermat, ini memperkuat kepercayaan pada kebenaran teori tersebut, tetapi tidak pernah memberikan kepastian mutlak. Pendekatan falsifikasi ini menekankan sifat terbuka dan progresif dalam pengembangan pengetahuan ilmiah. Jika suatu teori dapat bertahan dari berbagai uji coba dan pengamatan, itu dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang lebih kuat untuk pemahaman dunia. Hal ini juga terjadi ketika teori Kopernikus dipertahankan dan dilihat dengan mata telanjang. Pengamatan pada ukuran Phoebus dan Mars yang secara logis tidak sesuai dengan teori kemudian dibuang. Hal ini menunjukkan betapapun kokohnya suatu klaim terhadap hasil observasi atau eksperimen. Posisi para kaum falsifikasionis tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa kemajuan dalam pengetahuan ilmiah dapat mengungkapkan kekurangan dalam klaim tersebut, sehingga pemalsuan teori secara langsung dan konklusif yang terjadi melalui observasi yang tidak dapat dicapai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.